Gaji tentara Romawi zaman dulu bukan uang, tapi garam. Jadi tentara Romawi zaman dulu, tiap akhir bulan, telepon HRD, garam saya udah ditransfer belum? Kira-kira kayak gitu. Karena mereka gajinya zaman dulu tuh cuma garam, bukan uang. Kalau kalian nanti ke Eropa, amin. Di Eropa kalau turun salju, itu Pemda setempat akan keluarin mobil tangki yang isinya garam. Disebarin di atas salju. Nah gunanya untuk apa? Supaya mobil waktu lewat tidak licin lagi. Karena garam. Jadi garam tuh banyak sekali kegunaannya. Tapi ternyata yang Yesus omongin, itu beda dari yang kita bahas. Karena garam, di dalam Alkitab, saudara dan saya, kita nggak pernah dibilang kita nih garam dapur. Nggak pernah. Nggak pernah kan ketemu ayat itu? You are the salt of the kitchen. Nggak pernah kan? Yang ditulis sama Alkitab adalah, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Kalau teman-teman pelajari dari bahasa asli, kamu tuh garam tanah. Nah ternyata yang Yesus omongin ini nyambung banget. Yuk lihat ayat yang ke-35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kegunaan garam versinya Tuhan Yesus dua. Untuk ladang dan untuk pupuk. Ladang ini bahasa Inggrisnya land. Untuk apa sih? Nah ternyata begini. Dengerin baik-baik. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, kata Yesus. Bangsa-bangsa zaman dulu, sampai abad keempat, mereka kalau perang, biasanya mereka melakukan genosida, tembok kota musuh diruntuhin, dan perang ditandakan sukses, kalau di akhir peperangan, kota musuh ditembakin garam, pakai katapel raksasa, diarahin ke tanah kota musuh. Saya ini salah satu kolektor cerita-cerita perang. Saya seneng banget baca cerita perang. Dan saya hafal, nggak cuma baca doang. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perangnya Korea, Perang Amerika lawan Vietnam, Perang Diponegoro tahun? Tahu Pangeran Diponegoro? Tahu ya, nama jalan. Dia pahlawan. Perangnya 1825 sampai Maghrib, 1830, itu tahunnya. Kalau saya tanya Imam Bonjol dan lain sebagainya, mungkin saudara udah lupa. Saya hafal ngelotok cerita-cerita perang. Yang saya belum hafal itu Rusia sama Ukraina, karena belum selesai. Nah, semua cerita perang, saya itu seneng banget. Nah, di Alkitab, cerita-cerita perang, itu keren-keren. Nah, ternyata, pihak yang menang peperangan, nembakin kota musuh pakai garam. Gunanya adalah untuk ladang di kota musuh jadi nggak subur lagi. Kota musuh ditembakin garam supaya tanahnya tidak subur lagi. Mulai dapat? Ternyata teman-teman dan saya, kita didesain sama surga, untuk mematikan kuasa kegelapan. Coba lihat bukti firmannya sebentar ya. Hakim-Hakim 9 ayat 45. Coba lihat sebentar. Oke. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dirobohkan kota itu dan ditaburinya dengan dari perjanjian lama sampai abad keempat. Orang zaman dulu kalau perang modelnya kayak gini. Nah seharusnya teman-teman kuasa kegelapan jadi lemah. Kalian ada di kampus, ada di toko, ada di restoran, ada dimanapun, ada di sekolah kalian. Karena ada kalian, kuasa kegelapan jadi tidak subur karena ada kalian. Seharusnya ini yang terjadi. Tapi seringkali, garam itu cuma di plastik. Dibuka waktu hari kebaktian. Nggak disebar ke kota kita. Seharusnya kalian datengin Pak Wali Kota, kita ada proposal untuk bersihin semua selokan di Kota Kupang. Kok ide ini muncul ya? Nanti kalian yang kerjain. Pak, kita mau bersihin pantai, karena kita lihat banyak sampah di pantai itu. Gitu dong. Kita membuat musuh jadi sulit berkembang. Karena seringkali orang Kristen Senin sampai Sabtu, itu malah kita kerjasama sama kerajaan kegelapan. Kita ikutan korupsi. Hah? Pernah dengar? Di sini nggak ada soalnya. Di Jakarta banyak. Kita ikutan perselingkuhan, ya, kita ikut bunuh orang, dan lain sebagainya. Garam ada untuk melemahkan kuasa kegelapan. Dan yang kedua, Yesus katakan, gunanya garam itu untuk pupuk. Nah, ternyata nih Alkitab bahasa Indonesia salah terjemahannya. Saya mau jelasin ke teman-teman semua, Alkitab bahasa Indonesia itu banyak kekurangan. Firman Tuhan salah? Enggak. Firman Tuhan nggak pernah salah. Terjemahannya yang banyak kurangnya. Makanya kita harus doain LAI ya, supaya keluarin edisi revisi yang benar. Oke? Nah, Alkitab bahasa Indonesia kenapa lemah banget? Karena bahasa Indonesia kita punya keterbatasan kosakata. Kata kita sedikit banget. Jadi kita kalau terjemahin dari bahasa lain, kita suka kebingungan. Saya kasih contoh. Itu Yohanes 2 salah loh bahasa Indonesianya. Yesus ngerubahin jadi anggur. Alkitab bahasa Inggris yang benar.
Jesus turn water into wine. Itu yang benar. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, satu, kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah dua, kita masih satu. Bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma ada dua. Yang pertama, menang 2-1. Hujan sama gerimis. Bahasa Inggrisnya, rain. Ini doang. Terus yang menang 3-1, ada. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya, rice. Ini doang. Yang lain kita kalah. Ya, bahasa Inggris banyak yang katanya udah 3, udah 4, kita cuma 1. Banyak, swine, pig, sama pork. Bahasa Indonesia cuma babi. Nyadar nggak? Orang Indonesia lagi bikin sekarang, kita bilangnya dulu. Oh nggak sadar? Oke. Tadi jam 6 ditanya, mau kemana? Gereja dulu, seharusnya gereja sekarang. Saya mandi dulu ya. Semua present tense dibilangnya past tense. Saya makan dulu. Makanya orang luar kalau belajar bahasa Indonesia, bingung mereka. Kalian gimana sih bahasanya? Baru nggak? Saya udah pusing dari 15 tahun lalu. Nah, jadi Alkitab bahasa Indonesia itu banyak banget sebenarnya salahnya. Makanya para pengguna iPhone kalau download Alkitab selalu ada convertnya, KJV, King James. Itu maksudnya. Untuk kita cross check. Multimedia kalau ada Alkitab bahasa Inggris, kata pupuk nih nggak tepat di Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah dunghill. Pernah dengar minyak wangi dunghill? Tambahin huruf G tengahnya, dunghill. Dunghill bahasa Indonesianya bukan pupuk. Tapi dunghill bahasa Indonesianya adalah kumpulan kotoran binatang. Ini adalah bahan dasarnya pupuk. Belum jadi pupuk. Terus garamnya buat apa? Nah, ternyata garam waktu ada kumpulan kotoran binatang, garamnya ini jadi disinfektan, antiseptik. Ditaburin di situ supaya kuman-kumannya mati. Kita familiar sama kata disinfektan, betul? Selama 3 tahun semua punya di tas kan? Ya. Disinfektan kalau nggak disemprot, dia nggak ada gunanya. Waktu dia disemprot, dia baru berguna. Nah masalahnya kita orang Kristen, disinfektan cuman di botol. Kita nggak pernah nyemprot kuman-kuman dosa dengan menyatu sama mereka. Wah Pak, jangan gitu dong Pak. Iya, kalau kita mikir menangin jiwa sendiri-sendiri, kita bisa kepengaruh. Garam nggak 1 butir kan ditaruhnya? Berapa butir? Ada anak muda datengin saya. Pak, saya mau dugem nanti malam. Oh ya? Mau ngapain? Jadi garam, Pak. Sama siapa? Sendiri aja, Pak. Sedap. Hah? Yesus ngutus muridnya berdua-berdua. Nggak ada yang sendiri-sendiri. Garam harus mematikan kuman. Itu kita didesain seperti itu. Ada di bumi ini. Jangan eksklusif. Akhirnya kita nggak pernah tahu orang-orang berdosa. Karena saya udah ngelihat ini 27 tahun. Orang semakin ada jabatan di gereja, makin nggak punya temen orang yang berdosa. Kita kayak nggak kenal sama mereka. Seharusnya kita disinfektannya. Kita udah melemahkan kuasa kegelapan, terus kita disinfektan. Wih, ngeri loh kita nih. Ini dia yang namanya revolusi. Anak-anak muda mau revolusi terjadi, ini berfungsi. Jangan cuma garam di dalam plastik atau disinfektan di dalam botol. Gak ada gunanya. Ada 2 cerita. Yang pertama,